Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Mereka saling bekerja sama dalam diam untuk menghancurkanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya ada seseorang yang tampak begitu tenang di permukaan, penuh kendali atas dirinya, memperlihatkan sikap yang lembut dan dewasa, seolah tidak pernah punya niat buruk, seolah hanya ingin melihat kamu bahagia dan baik-baik saja. Namun di balik semua itu, energi King of Cups mengungkapkan bahwa ketenangan ini bukanlah cerminan hati yang tulus, melainkan sebuah topeng yang ia pakai dengan sangat lihai untuk menyembunyikan kedalaman emosi dan niat tersembunyi yang sebenarnya telah lama disusun dengan sangat hati-hati dan bahkan lebih mengejutkan. Ternyata dia tidak berjalan sendirian dalam menyusun langkah-langkah ini, karena hadir sosok lain, atau bahkan sekelompok orang yang secara diam-diam telah bersekutu dengannya, bekerja dalam bayang-bayang, bertukar informasi secara rahasia, menyusun strategi yang penuh perhitungan dingin, dan mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk melihat kamu perlahan-lahan runtuh dari dalam, untuk menghancurkan kepercayaan dirimu, memutuskan koneksimu dengan orang-orang yang peduli padamu, membuatmu ragu pada pilihan dan langkah hidupmu sendiri, dan menjatuhkan kamu ke posisi di mana kamu merasa tidak memiliki kekuatan lagi untuk bangkit. Semuanya dilakukan bukan melalui serangan yang terang-terangan, tetapi melalui manipulasi halus, bisikan palsu, informasi yang diputarbalikkan, dan skenario yang mereka bangun seakan-akan berasal dari kesalahanmu sendiri. Padahal sejatinya semua itu merupakan hasil kerja sama diam-diam yang mereka lakukan dengan ketekunan dan niat yang benar-benar tertata rapi, menggunakan bahasa kasih sayang yang dibalut dalam racun, menggunakan pelukan yang terasa hangat, namun sebenarnya menjebakmu dalam jaring yang tak terlihat. Dan sementara kamu mulai merasakan ada sesuatu yang salah, kamu menunda-nunda untuk mempercayai suara hatimu sendiri. Karena kamu tidak ingin menjadi orang yang curiga, kamu tidak ingin menjadi orang yang sinis. Padahal justru pada momen ketika kamu memutuskan untuk mempercayai sinyal-sinyal kecil itulah, kamu mulai membuka gerbang pemahaman yang lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang-orang ini, tentang motif-motif mereka yang tersembunyi dalam bayang-bayang kebaikan palsu. Dan ketika energi dari Nine of Wands muncul, ia hadir sebagai pengingat bahwa kamu sebenarnya bukan orang yang mudah dijatuhkan, bahwa kamu adalah jiwa yang telah berkali-kali terluka, namun tetap bertahan, bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu memilih untuk bangkit setiap kali kamu jatuh. Dan karena kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari ketidakterlukan, tetapi dari keberanian untuk tetap berjalan meskipun penuh luka. Dan ketika kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada pola yang berulang, bahwa ada situasi yang terasa seperti rekayasa, kamu mulai menyadari bahwa hidup ini telah membawamu ke dalam pelajaran paling penting. Bahwa tidak semua orang yang mendekat itu membawa cinta, dan tidak semua yang tersenyum itu membawa niat baik. Dan meskipun kamu mencoba berpikir positif, kamu tidak bisa terus mengabaikan detak halus dari intuisi yang terus-menerus berbicara dalam diam, mengingatkanmu bahwa kamu sedang berada di tengah panggung ilusi yang dibangun begitu rapi oleh mereka yang tak ingin kamu sadar. Karena saat kamu sadar, permainan mereka akan goyah, topeng mereka akan retak, dan jaringan manipulasi mereka akan mulai terlihat jelas. Dan ketika kartu Five of Pentacles muncul, ia datang tidak hanya untuk menunjukkan rasa kehilangan, tapi juga untuk memperlihatkan betapa liciknya upaya mereka untuk menciptakan kesendirian buatan dalam hidupmu. Agar kamu merasa bahwa tidak ada satupun yang benar-benar peduli. Agar kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Agar kamu merasa seakan-akan kamu tidak layak dicintai, tidak layak diterima, dan tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidup siapapun. Karena ketika kamu berada di titik itu, titik kehampaan emosional yang paling dalam, mereka bisa muncul sebagai satu-satunya sumber perhatian, satu-satunya cahaya dalam gelap. Bukan karena mereka ingin menolong, tetapi karena mereka ingin kamu menggantungkan seluruh eksistensimu pada mereka.
agar kamu sepenuhnya tunduk, sepenuhnya patuh, sepenuhnya dikendalikan oleh bayang-bayang yang mereka lemparkan kepadamu. Dan ketika kamu mulai kehilangan arah, ketika kamu mulai merasa bahwa tidak ada keputusan yang benar, ketika kamu mulai mempertanyakan intuisi sendiri, muncul Two of Wands dan Two of Swords untuk mengingatkanmu bahwa semua ini bukanlah kebetulan, bahwa semua ini telah dirancang dengan matang, bahwa mereka telah lama merancang skenario demi skenario, membuat simulasi di dalam kepala mereka tentang bagaimana cara terbaik untuk menjeratmu. Dan dengan dingin mereka menempatkanmu dalam posisi penuh keraguan, agar kamu tidak bisa bergerak maju, tidak bisa kembali, tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan dirimu sendiri. Dan inilah bentuk manipulasi paling kejam, karena mereka tidak memukulmu secara fisik, tapi mereka menghancurkan cermin tempat kamu, biasanya melihat harga dirimu sendiri. Dan ketika kamu tidak lagi bisa mengenali siapa dirimu, mereka tahu bahwa kamu akan menyerah, bahwa kamu akan memilih untuk bersandar pada mereka. Padahal saat itulah kamu berada di titik paling rapuh. Namun muncul Seven of Pentacles yang memperingatkan bahwa semua ini belum selesai, bahwa mereka belum menang. Karena hasil dari semua kerja keras, mereka masih berupa benih yang belum sepenuhnya tumbuh. Dan semesta masih memberimu ruang untuk bertindak, untuk menyadari, untuk melihat lebih jernih. Bahwa mungkin selama ini kamu terlalu fokus untuk menjaga perdamaian, hingga kamu lupa menjaga dirimu sendiri. Bahwa mungkin kamu terlalu ingin melihat sisi baik orang lain hingga kamu mengabaikan peringatan dari dalam dirimu. Dan sekarang, saat kamu mulai menyusun kembali serpihan logika, kamu akan mulai melihat benang merahnya. Kamu akan mulai melihat pola-pola yang sama, cerita-cerita yang berulang. Dan ketika kamu memiliki keberanian untuk mengakui kenyataan yang tidak nyaman, maka cahaya dalam dirimu mulai menyala kembali. Tidak sebagai ledakan kemarahan, tetapi sebagai percikan kesadaran yang perlahan menyebar, membakar kabut manipulasi yang telah lama menyelubungi pandanganmu. Dan di tengah semua ini, di saat paling hening, ketika kamu mulai merasa bahwa semuanya telah terlambat, muncul Ace of Wands, sebuah simbol dari kelahiran kembali, dari semangat yang menyala perlahan namun pasti, dari kesadaran bahwa kamu masih punya pilihan, bahwa kamu masih punya hak atas hidupmu, bahwa kamu masih punya kekuatan untuk berkata cukup, untuk membatasi, untuk membebaskan diri. Dan ketika kamu memilih untuk bertindak, ketika kamu mulai bergerak meski hanya setapak, semesta menyambutmu dengan Eight of Wands, pergerakan cepat, dorongan energi yang datang dari arah yang tidak kamu duga, membantumu menyelesaikan sesuatu yang selama ini terasa mustahil, mengalirkan kecepatan dan kejelasan, menghancurkan kabut dengan angin perubahan, mempertemukanmu kembali dengan orang-orang yang tulus, membawa pesan, bantuan dan kekuatan baru yang selama ini telah menantimu untuk bangkit. Dan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa meski mereka mencoba mengisolasi dan menghancurkanmu, semesta selalu punya jalan lain, selalu punya cahaya di ujung kegelapan, dan semua ini membawa kamu pada kesadaran terbesar, bahwa bahkan ketika mereka telah menyusun jaringan pengkhianatan dengan sangat rapi, bahkan ketika mereka merasa bahwa kamu adalah boneka yang bisa mereka kendalikan, bahkan ketika mereka merasa kamu telah menyerah, semesta tidak pernah menyerah padamu. Dan ketika kamu memutuskan untuk mengambil kembali kendali, untuk membangun kembali kekuatanmu dari dalam, untuk menyalakan kembali cahaya dalam jiwamu yang suci, maka satu persatu topeng akan jatuh, satu persatu ilusi akan retak, dan seluruh bangunan yang mereka ciptakan di atas dasar kepalsuan akan runtuh dengan sendirinya. Bukan karena kamu membalas dengan dendam, tapi karena kamu memilih untuk berdiri dalam kebenaran, dalam cahaya, dalam kekuatan yang tidak berasal dari kemarahan, tetapi dari kesadaran, dari keteguhan hati, dari cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Cinta yang akhirnya menjadi benteng tak tertembus, karena saat kamu bersinar dari dalam, tidak ada kegelapan yang bisa bertahan, tidak ada niat jahat yang bisa menembus, dan mereka akan terdiam bukan karena kamu membalas, tetapi karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi celah untuk mereka masuk. Tidak ada lagi keraguan dalam dirimu yang bisa mereka manfaatkan. Karena kamu telah pulih dan bukan sekadar pulih,
tetapi menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penuh cahaya, penuh kejelasan, penuh cinta, dan penuh kuasa atas hidup yang sepenuhnya milikmu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 3311 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.